Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kembali di channel Ridwan Tutorial yang membahas tentang komputer, programming, dan teknologi artificial intelligence dan khususnya berkaitan dengan dunia IT. Di video ini, saya coba membahas satu masih berkaitan dengan artificial intelligence ya, atau generative AI yang berhubungan dengan games AI. Jadi konsepnya gini, sebagai seorang YouTuber ya atau kita yang sering buat video, kita kan setiap saat itu kan mengupload video ya, mengupload video, kemudian ketika kita upload video sudah pastinya kita dihadapkan dengan menulis judul videonya apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian sampai mencari keyword populernya apa, hashtagnya apa, sampai kepada membuat yang namanya gambar thumbnail untuk yang video kita. Nah, itu kan keseharian kita ya. Jadi setiap hari itu ketika kita upload video ya pastinya itu ya akan kita kerjakan. Nah, salah satu kendalanya yang sering terjadi adalah terkadang kita bingung ini. Ibaratnya apa sih judul yang populer atau judul yang direkomendasikan atau deskripsi videonya seperti apa sehingga keywordnya apa, hashtagnya apa. Kadang kita dipusingkan dengan hal yang seperti itu sehingga kita ketika mengupload video ya fokusnya kembali kita harus mencari judul-judul yang populer ya atau istilahnya yang bisa terbaik di apa namanya itu akan mudah dicari atau ditemukan di pencarian daripada algoritma YouTube itu sendiri. Nah, atas dasar itu video ini akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana saya menggunakan salah satu games AI yang ada di game ini untuk membantu pekerjaan tersebut. Jadi kalau saya gini, jadi ketika misalkan kalian bisa lihat ya di sini ya, ada dua video saya yang yang ini, yang tentang yang di sini kalau dilihat ini kan ada gambar thumbnail, ada gambar yang saya sendiri ya, ini wajah saya sendiri, yang memang ini ketika dilihat dari ini ya, kalau ini ya dari apa namanya dari deskripsi dari video ini saya ini dari menulis judul, kemudian menulis apa namanya deskripsinya sampai kepada hashtag yang digunakan, keyword-keyword yang digunakan ini, saya itu menggunakan AI. Nah, sehingga kalau misalkan dilihat lagi ada gambar yang memang ini menjadi thumbnailnya ini gambar muka saya ini wajah saya tuh. Nah, ini juga kalau dulu saya buatnya pakai Canva tuh. Jadi bayangkan ini saya tunjukkan ya. Saya dulu buatnya pakai Canva. Ketika dulu buat gambar thumbnail, saya menggunakan Canva yang memang ini ya berada ada project saya. Ini yang ini ya yang ini. Jadi kalau dulunya saya itu ini dari history dari gambar-gambar thumbnail yang saya buatin ini. Jadi setiap hari ini dulu ketika saya mau buat gambar thumbnail ya saya buatnya di Canva yang bentuknya seperti ini. Jadi nah repotnya ya saya harus ngedit lagi kemudian teksnya harus saya ketik-ketik sendiri kayak gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan saya menggunakan namanya Games AI. Saya nggak pakai lagi model ini. Apa yang saya pakai? Saya pakai ini. Saya pakai sekarang adalah namanya saya buka game ini dulu ya. Nah, di sini saya sekarang sudah menggunakan yang namanya games games yang ada di game ini AI. Yang di sini saya beri nama adalah YouTube Writes Content atau tulis konten YouTube lah. Nah, di sini saya menggunakan yang games ini yang saya buatkan. Jadi saya tinggal tuliskan aja topik videonya apa, kemudian judulnya akan dibuat otomatis, kemudian deskripsinya, hashtag, sampai ke gambar thumbnailnya. Contohnya saya contohkan nih. Saya buka ya. Saya buka yang ini. Ini namanya saya beri nama YouTube Writes Content. Ini yang dari sudah saya buat kemarin ya. Saya buka yang ini saya boleh ya. Jadi ini historinya ketika misalkan ini saya buatin, ini yang sudah buatin ya. Jadi gambarnya langsung dibuat kayak gini thumbnailnya. Ini belum saya set ukurannya ya. Jadi saya tinggal ketik saja ya seperti ini. Jadi saya tinggal ketik saya topiknya apa. Kemudian ini jadi dia langsung akan dibuatkan judul, kemudian deskripsi video, hashtagnya apa, kemudian konsep thumbnailnya, ini prompt yang digunakan untuk membuat gambarnya. Jadi tinggal di copy saja. Jadi hasilnya kayak gini. Nih, ini gambar saya, gambar muka saya. Saya testing dengan yang baru ya. Misalkan saya buka sekarang adalah saya balik lagi ke game ini gamesnya.
Saya ketik baru sekarang misalkan adalah new chat ya. Saya ini lagi sekarang, ntar ya, saya balik lagi sebentar nih. Saya buka yang baru aja dulu. Jangan yang itu. Sebentar. Saya buka games AI-nya ya ini ya. Ini games AI-nya saya buka. Kemudian saya ketikkan misalkan topik videonya adalah tentang bagaimana belajar vibes coding menggunakan Laravel dan anti gravity bagi pemula dalam berbahasa bagi pemula lah ya, gini aja lah. Ini topiknya tadi, ini topiknya saja. Jadi ini tinggal kasihkan topiknya aja, kemudian di enter. Nah, si games AI ini dia akan memberikan kepada kita rekomendasi judul yang memang itu menjadi menarik. Kemudian ibaratnya nanti saya buatnya 3 pilihan tuh. Nah, ini opsinya judulnya sebagai content creator dia langsung memberikan opsi judulnya kayak gini. Opsi judulnya yang pertama adalah ini opsi A, itu untuk menambahkan banyak klik. Ini judul yang diberikan, nggak perlu ngetik lagi. Kemudian ini yang kuat SEO daripada algoritma YouTube. SEO itu Search Engine Optimization. Kemudian ini diberikannya. Kemudian yang ketiga adalah the storyteller-nya, artinya yang memang mengandung, memang ini 3 judul yang direkomendasikan ke saya. Saya tinggal pilih saja mana judul yang menarik bagi saya. Nah, kemudian ini deskripsi videonya. Ada dilupakan paragraf pertama, ini paragraf kedua. Kemudian ini click call action atau CTA ya, artinya mengarahkan daripada penonton untuk mensubscribe atau men-likes dan membagikan atau sharing daripada video kita, konten kita. Nah, ini saya tinggal copy aja ini. Nah, kemudian hashtagnya juga sama. Hashtagnya langsung diberikan. Kemudian keywordnya juga sama. Ini keyword yang direkomendasikan untuk yang topik ini. Nah, di bawahnya saya juga untuk yang konsep thumbnail. Nah, konsep thumbnail ini kan promptnya. Saya minta dia buat prompt, bukan buat langsung gambarnya. Saya minta dia buat prompt untuk menggenerate gambarnya. Otomatis promptnya itu sudah saya custom dengan yang ukuran segini. Pixelnya ini kan thumbnail YouTube kan ukurannya segini ya untuk pixelnya. Kemudian saya memberikan referensi wajahnya dari wajah saya yang udah saya latih dia. Nah, sekarang ini judul sudah ada, deskripsi sudah ada, hashtag sudah ada, keyword sudah ada. Thumbnailnya sekarang saya tinggal copy ini. Ini prompt untuk buat thumbnail, saya tinggal copy, kemudian saya paste di sini. Saya paste, kemudian saya ubah dari canvas menjadi image. Dan ini saya face ganti menjadi, saya putar pakai yang pro atau mau pakai yang face juga boleh. Kemudian saya enter. Nah, dalam berapa saat dia akan langsung membuatkan gambar untuk thumbnails yang memang sesuai prompt yang tadi. Promptnya kalau mau diketik, diedit lagi ya silahkan saja. Saya sengaja minta dalam bahasa Inggris supaya hasilnya lebih bagus. Nah, tinggal tunggu berapa saat dia langsung akan dibuatkan yang untuk yang gambarnya tadi gitu. Kita tunggu saja sebentar, kurang lebih nggak sampai 5 menit lah. 1 menit udah selesai tuh. Nah, udah jadi itu coding pakai vibes ini semuanya. Nah, coding pakai vibes coding ya. Nah, ini tinggal tinggal di copy saja, di download saja. Thumbnailnya udah jadi. Dan dia pasti thumbnailnya mengikuti yang ini. Yang dari judul ini. Thumbnailnya udah jadi itu. Thumbnailnya udah jadi. Jadi ketika saya upload nanti ke videonya, saya tinggal copy paste ini saja. Jadi ibaratnya ini adalah AI agent yang saya buatkan atau yang membantu saya untuk membuat sebagai pekerjaan di upload video di YouTube. Jadi saya tinggal pakai ini saja. Nah, ini ada beberapa yang historinya yang lain, di game-games yang lain, dan buat itu gampang sih kalau mau buat itu. Kalau mau buat itu, ini namanya saya berikan namanya promptnya gini, promptnya ya, saya edit ya. Nah, prompt edit. Nah, promptnya hanya singkat ini saja, dibuat games. Ini gamesnya ya. Ini judul, silahkan ketikkan nama judul yang mau dibuatnya. Kemudian ini deskripsi dari ini ya, keterangannya ada di sini. Kemudian ini promptnya, ini. Nah, ini promptnya, panjang sedikit promptnya. Tapi memang
Hasilnya tinggal luar biasa. Nah, saya berikan di sini promnya. Kalau mau promnya nanti saya buat di deskripsi video ya. Nanti tinggal dicek saja, ada nanti di deskripsi video, saya akan kopikan promnya. Saya di sini membuatnya hanya Anda sebagai ini biasa ya, persona dari sebuah struktur prom. Kemudian ini karakteristiknya, dia sebagai seorang CEO wizard, visual director. Kemudian di sini adalah tujuan apa, mengubahnya apa. Kemudian yang saya harapkan apa? Dia di sini saya harapkan dia menghasilkan 5 elemen kunci: judul, deskripsi video, hashtag, keyword, konsep, prompt, image. Ini yang saya minta di outputnya. Nah, kemudian di sini saya berikan gambaran pengguna ini adalah seorang content creator YouTube. Gaya bahasanya harus semangat, profesional, dan meyakinkan. Fokusnya di sini yang perlu dicek satu, prinsip thumbnail adalah wajah, ekspresi, kontras, dan dia ukuran pixelnya di sini udah kita tentukan 128 kali 720 pixel. Rasionya dan format gambarnya JPEG, GIF atau PNG. Kalau mau GIF biasanya jarang dipakai ya, saya hapus saja. Ini GIF nggak ada pakai, oke. JPEG atau PNG dan di bawah 2 MB. Karena kalau di atas 2 MB kan harus kita edit lagi. YouTube nggak mau dia. Nah, kemudian pastikan di sini kita memberikan bahwa bentuk wajah diambil berdasarkan data dari beberapa foto dalam knowledge base yang saya berikan ke dia. Nah, ini knowledge base ini artinya supaya di thumbnail nanti ada muncul gambar dari wajah kita. Nah, nanti upload saja gambar yang memang itu menceritakan gambar kita ini. Ini kan saya upload beberapa referensi dari foto saya. Jadi nantinya thumbnail yang dibuat otomatis dia mengikuti dari yang di sini, dari gambar yang kita upload di sini. Nah, ini dia. Jadi saya berikan di sini keterangannya, tolong ikuti dari yang ini, dari knowledge base yang ada di dalam saya upload di situ. Ini dia. Nah, ini promnya ini kalau mau nanti saya silahkan download di deskripsi video ini. Nah, tinggal saya ini update. Kemudian gambar ini saya berinya 5 buah saja. Kalau mau berikan lebih banyak ya silahkan saja. Nah, tinggal start. Kalau ini saya nggak share ya, karena ini untuk kebutuhan pribadi saya, jadi saya nggak share. Tapi kalau mau dibuat ya silahkan copy aja promnya, silahkan disesuaikan saja. Buatnya di sini ya, di Games AI, di Games, di sini ya, di Games. Kemudian silahkan pilih New Games ya, New Game seperti ini ya. Nah, silahkan nanti buat nama gamesnya apa, deskripsi dan promnya diketik aja di sini. Kemudian gambarnya knowledge, silahkan upload gambar kalian. Di default tool, kalau saya ngesetnya adalah canvas. Kalau pakai no, silahkan saja. Jadi ini opsional saja mau pilihnya apa. Kalau sudah nanti tinggal di save, dia akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, saya ulangi sekali lagi, saya ketikkan topiknya apa. Misalkan ini ya, saya karena tadi sudah edit ya. Sudah edit, saya ketikkan kodenya adalah topik belajar vibe coding untuk pemula dan mahasiswa, misal ya. Tinggal enter dan tunggu hasilnya. Dia akan langsung memberikan saran judul dan saran deskripsi, hashtag dan keyword yang memang tinggal kita copy paste, tinggal kita gunakan di dalam ketika kita mengupload video YouTube kita. Nah, ini dia udah jadi itu. Gak bisa ngoding, file coding cepat bla bla bla, udah ya. Pokoknya judulnya udah pasti menarik orang untuk mengklik dan CTR-nya banyak tuh. Nah, ini deskripsi videonya udah jadi. Kemudian ini hashtagnya dan ini konsep thumbnailnya. Konsep thumbnailnya tinggal copy. Oke, copy, bawa ke sini, paste, ganti dari canvas menjadi image. Kemudian kalau mau pakai face, nggak mau yang pro juga boleh. Klik, loading, dia menggunakan nano banana dari Chris Emacs. Kemudian kita lihat tunggu hasilnya. Kurang lebih nggak sampai 2 menit atau 1 menit lah. Akan dibuatkan langsung gambar thumbnailnya. Itu dia gambar thumbnailnya itu. Nah, ini kan wajah saya. Ini dari wajah saya nih yang diambil dari ininya tadi. Nah, udah tinggal upload ke cover thumbnail kita. Oke, itu ya sekilas tentang dari yang bagaimana saya menggunakan Games AI, yaitu saya buat sendiri game. Ini sangat membantu saya ketika saya upload video di YouTube.
Saya tidak perlu pusing lagi dengan apa judulnya, apa deskripsinya, bagaimana thumbnailnya. Kalau dulu saya pakai Canva, saya sekarang sudah beralih ke AI agent yang cerdas ini, jadi cukup membantu saya. Mau buat games AI lagi yang untuk hal-hal yang lainnya, kira-kira mau dibuatnya dalam bentuk apa? Apakah untuk kalian keseharian kerja atau apa yang bisa membantu untuk membuat games AI? Boleh komen di dalam video ini. Saya nanti akan request saja apa yang mau dibuat games AI-nya. Saya nanti akan buatkan, nanti akan saya share dan akan saya buatkan videonya. Baik, makasih banyak untuk kesempatan video ini. Ketemu kembali di video berikutnya. Tetap di channel Ridwan Tutorial, belajar komputer dan programming, dan belajar vibes coding, dan juga tentunya dengan teknologi artificial intelligence. Terima kasih.